Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Salah satu legenda yang berasal dari daerah Ngawi, Jawa Timur, adalah kisah tentang Joko Buduk dan Putri Kemuning. Cerita ini mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan ketulusan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam legenda ini, kita akan dibawa pada perjalanan seorang pemuda miskin namun pemberani, yang berjuang melawan segala rintangan demi menyembuhkan sang putri kerajaan dari penyakit misterius. Mari kita simak bersama kisah legenda yang penuh inspiratif dari Joko Buduk dan Putri Kemuning. Alkisah. Dahulu kala di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang memerintah di kerajaan Ringin Anom. Prabu Aryo Seto dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh Putri Kemuning selalu mengeluarkan aroma harum seperti bunga kemuning. "Putriku hari ini sangat cerah, dan kau terlihat sangat cantik," kata Prabu Aryo Seto. "Terima kasih, Ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat hidup tentram tanpa masalah. Semoga keadaan ini berlangsung selamanya," jawab Putri Kemuning. "Aku juga berharap begitu. Namun, sudah saatnya kau menikah, bukan?" tanya Prabu Aryo Seto. "Ayah, jangan membahas soal itu. Jodohku akan datang pada waktunya," jawab Putri Kemuning. Suatu pagi, Putri Kemuning terbangun dan merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Sang putri, yang biasanya berbau harum, tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Duh, tidak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi," ucapnya panik. Putri Kemuning segera mandi di pemandian istana. "Sungguh segar air ini, tapi mengapa rasanya tubuhku masih berbau? Mungkin ini hanya perasaanku saja," pikirnya. Setelah mandi, Putri Kemuning pergi ke pekarangan istana untuk melihat ayam peliharaan Prabu. Namun, tanpa disangka, ayam yang dilewatinya tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Kenapa ayam-ayam ini tiba-tiba mati? Tidak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus bertanya kepada dayang-dayang untuk memastikannya. Putri Kemuning kemudian memanggil dayang-dayang untuk mencium bau tubuhnya. Salah satu dayang mendekat dan segera muntah lalu pingsan. Dayang-dayang lainnya pun mengalami hal yang sama. "Dayangku, kenapa kalian?" "Tidak," seru Putri Kemuning panik. Prabu Aryo Seto melihat kondisi putrinya dan merasa sedih. "Tenanglah, putriku. Kerajaan kita memiliki tabib-tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Aku akan memanggil mereka segera," ucap Prabu Aryo Seto. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para tabib istana, termasuk memberikan obat-obatan tradisional seperti daun kemangi dan beluntas. Namun, penyakit Putri Kemuning tak kunjung sembuh. Bahkan, para tabib terkena dampak bau busuk dari Putri Kemuning. Prabu Aryo Seto pun memanggil seluruh tabib di negerinya. Namun semua usaha sia-sia. Tak ada satupun yang mampu menyembuhkan sang putri. Prabu Aryo Seto semakin resah dan sering melamun, memikirkan nasib malang putrinya. Ia khawatir tidak ada seorang pun yang mau menikahi Putri Kemuning. "Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku mendapatkan petunjuk," pikir Prabu Aryo Seto. Pada tengah malam, dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya, Prabu Aryo Seto melakukan tapa brata. Setelah bersemedi cukup lama, tiba-tiba terdengar bisikan. "Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Arga Dumadi." Terbangun dari pertapaannya, Prabu Aryo Seto merasa gembira. "Inilah petunjuk yang aku harapkan. Semoga ini menjadi penyembuh bagi putriku," ujarnya. Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara. "Wahai semua rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku mendapat petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirna ganda yang tumbuh di dalam gua Gunung Arga Dumadi. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki akan kunikahkan dengan putriku. Jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anakku." Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Namun,
Banyak yang tidak berani mengikuti sayembara tersebut. Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu, kata salah seorang warga. Aku juga. Meskipun hadiahnya menggiurkan, nyawaku terlalu berharga untuk melawan naga penjaga gua itu, tambah yang lain. Di sebuah gubuk reot di pinggiran kerajaan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Joko Buduk. Ia tinggal bersama ibunya dan menderita penyakit kulit yang membuat seluruh tubuhnya penuh bintik-bintik merah. Sungguh malang nasib Putri Kemuning. Andaikan tubuhku tidak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto, kata Joko Buduk. Meskipun Joko Buduk menderita penyakit kulit, ia adalah seorang pemuda sakti yang mahir memainkan keris pusaka warisan ayahnya. Sementara itu, orang-orang yang berani mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan Prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua, namun semuanya terlempar keluar dalam keadaan hangus terbakar. Melihat kegagalan para peserta, Joko Buduk akhirnya memberanikan diri untuk menghadap Prabu Aryo Seto. Ampun Raja, Baginda Prabu Aryo Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri, kata Joko Buduk. Prabu Aryo Seto terdiam sejenak melihat tubuh Joko Buduk yang dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, anak muda? Tanya Prabu. Hamba cuma seorang Joko Buduk. Baginda maafkan kehadiran hamba yang mungkin membuat Baginda tidak nyaman. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan, kata Prabu Aryo Seto. Hamba akan mencoba mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini. Baginda, jawab Joko Buduk dengan penuh keyakinan. Pada awalnya, Prabu Aryo Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Namun melihat tekadnya yang kuat dan keris pusakanya yang bukan sembarang keris, Prabu Aryo Seto akhirnya setuju. Baiklah wahai Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan pusakamu bukan keris biasa, aku terima keinginanmu. Semoga kau berhasil, ucap Prabu. Joko Buduk pun berangkat menuju Gunung Arga Dumadi untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di kaki Gunung Arga Dumadi. Dari kejauhan, tampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat untuk menghabisi naga sakti penjaga gua. Sesampainya di depan gua, Joko Buduk melihat beberapa mayat yang telah hangus terbakar. Kalian harus mengalami ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang. Biar aku yang menghadapinya, kata Joko Buduk. Dengan langkah hati-hati, Joko Buduk memasuki gua yang gelap. Namun, tanpa disangka, naga raksasa itu terbangun dari tidurnya dan langsung menyerang Joko Buduk. Dengan cekatan, Joko Buduk menghujamkan kerisnya mengenai tubuh sang naga. Darah segar memancar, dan sebagian percikannya mengenai tangan Joko Buduk. Kemudian ajaib, tangan yang terkena darah naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Buduk. Mustahil ini, darah naga ini bisa menyembuhkanku, seru Joko Buduk. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dengan penuh keberanian, Joko Buduk terus menyerang naga dengan keris pusakanya. Setelah menerima banyak serangan, naga sakti itu akhirnya tewas kehabisan darah. Joko Buduk kemudian mengambil darah naga itu dan mengguyurkannya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badannya menjadi bersih dan halus, tanpa satupun bintik merah tersisa. Kini, Joko Buduk berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tanpa membuang waktu, Joko Buduk segera mencari daun sirna ganda yang tumbuh di dalam gua. Setelah menemukannya, ia segera memetik beberapa lembar daun tersebut. Jadi ini daun sirna ganda. Semoga Putri Kemuning sembuh setelah memakannya, kata Joko Buduk. Joko Buduk kemudian kembali ke istana dan mempersembahkan daun sirna ganda kepada Prabu Aryo Seto. Ini Baginda. Inilah daun sirna ganda yang Baginda minta, kata Joko Buduk. Baginda melihat daun tersebut. Joko Buduk, benarkah ini daun sirna ganda? Luar biasa. Kau benar-benar pemuda yang hebat, kata Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto lalu memerintahkan dayang-dayang untuk segera menumbuk daun sirna ganda menjadi ramuan obat untuk Putri Kemuning. Setelah Putri Kemuning meminum ramuan tersebut, bau busuk yang berasal dari tubuhnya perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian,
Putri Kemuning sembuh total dan tubuhnya kembali harum seperti bunga kemuning. Putri Kemuning pun akhirnya melihat Joko Buduk. "Apakah kau yang telah menyelamatkanku?" tanya Putri Kemuning. "Benar Putri," jawab Joko Buduk singkat. "Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kau memiliki keberanian sebesar itu," kata Putri Kemuning sambil tersenyum. Prabu Aryo Seto merasa senang melihat putrinya kembali sehat. "Joko Buduk, kau telah menepati janjimu. Sekarang, sesuai janjiku, aku akan menikahkanmu dengan Putri Kemuning," kata Prabu Aryo Seto. Akhirnya, Joko Buduk dan Putri Kemuning menikah dan hidup bahagia. Seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom sangat gembira karena putri mereka telah sembuh dan menemukan jodohnya yang tepat. Joko Buduk yang sebelumnya dipandang sebelah mata karena penyakit buduknya, kini menjadi pahlawan yang dihormati di seluruh penjuru negeri. Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap orang memiliki nilai dan keistimewaan masing-masing yang tidak boleh diukur hanya dari penampilan luar. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan pantang menyerah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.